warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dino Bayu selaku dosen pengampu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Sari, biasa dipanggil Sari, dan bersama teman saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 210157. Saya dari Prodi D3 Keuangan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Putri Wulandari dari D3 Keuangan Perbankan dengan NIM 21010033. Perkenalkan, nama saya Devita Syarafina dengan nomor NIM 210100018 dari kelas 4DA. Saya selaku moderator ingin bertanya kepada teman-teman. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang manusia silver? Dari cuplikan video tersebut, bahwa manusia silver itu atau orang yang tubuhnya berwarna perak sering dijumpai di sudut lampu merah. Mereka biasanya meminta uang kepada pengendara mobil atau motor yang melalui kawasan tersebut. Dicap sebagai profesi yang sangat negatif, padahal awal mulanya manusia silver dulu dikasihani orang. Manusia silver awalnya muncul karena menarik perhatian pengguna jalan. Mereka rela mewarnai bagian tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk meminta uang dalam proses penggalangan dana. Biasanya mereka membawa kardus dengan tulisan penggalangan dana. Misalnya kayak bencana, membuat pengguna jalan memberikan uang, tapi makin lama manusia silver mencari dana bukan untuk aksi sosial melainkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini yang membuat orang menjadi malas untuk memberikan uang kepada mereka. Jumlah manusia silver pun semakin banyak, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa. Menurut saya, manusia silver itu meminta-minta di jalan untuk kepentingan pribadi. Bahkan tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga juga ikut dicat dengan warna silver untuk menarik simpati pengguna jalan agar memberikan uang. Manusia silver yang biasa dilakukan di jalan diharamkan, yakni karena menjadi perbuatan mengemis sebagai profesi atau pekerjaan, menganiaya diri sendiri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak diri, menunjukkan aurat kepada umum, dan mengganggu ketertiban umum. Menurut pendapat saya dari cuplikan tersebut, manusia silver itu merupakan sebutan untuk orang-orang yang berpenampilan nyentrik yang melumuri hampir seluruh tubuh mereka dengan cat berwarna silver. Mereka biasa ditemukan di jalanan, lampu merah, maupun tempat umum dengan membawa kardus bertuliskan sumbangan. Pekerjaan manusia silver ini tidak jauh berbeda dengan pengamen. Mereka kerap kali meminta uang dan belas kasih orang-orang yang ditemuinya di jalanan. Pekerjaan ini mereka lakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun begitu, keberadaan manusia silver ini kerap kali memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian besar menyayangkan keberadaan manusia silver karena dinilai bisa membahayakan kesehatan, dan mengingat cat yang biasa digunakan ini banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan yang kedua yang saya tanyakan, cat apa yang digunakan dan apa dampak cat tersebut bagi tubuhnya? Menurut saya yaitu cat yang sering digunakan yaitu cat sablon atau minyak tanah. Dampaknya jangka pendeknya ini akan langsung terasa seperti ada rasa gatal dan alergi di tempat yang mereka cat atau dilumuri seluruh tubuh. Nah, cat yang digunakan itu menggunakan cat sablon yang dicampur dengan minyak tanah. Kalau pakai cat sablon yang dicampur minyak tanah dan lain-lain tentu berbahaya bagi kesehatan. Bukan hanya kulit, tetapi juga organ lain seperti mata. Dalam jangka pendek tentu bisa mengalami iritasi seperti gatal kemerahan hingga muncul lepuh pada kulit. Apabila diulang terus-menerus, jangka panjang bisa terjadi kerusakan kulit yang permanen. Apalagi uap minyak tanah jika terhirup lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf pusat.
Cat yang digunakan manusia silver itu terdiri dari cat sablon, minyak tanah atau minyak goreng, dan bahkan sabun cuci seperti sunlight. Jika menggunakan minyak tanah, maka warnanya itu akan terlihat lebih terang, sementara minyak goreng akan membuat cat tersebut lebih gelap. Rasio campurannya itu adalah sekitar 50:50 saat dibalurkan ke tubuh. Maka cat tersebut bisa luntur karena meleleh akibat paparan sinar matahari. Oleh karena itu, para manusia silver ini harus berkali-kali melumurkan cat tersebut dalam satu hari. Yang saya tanyakan yang ketiga, fenomena mengenai manusia silver di Jember dilarang atau dibiarkan? Baik, dari fenomena manusia silver yang ada di Jember, dilarang atau dibiarkan. Menurut yang saya ketahui, pekerjaan menjadi manusia silver ini seperti halnya pekerjaan mengemis, dan mengemis ini dilarang di sebuah agama. Tetapi manusia silver ini sering kita jumpai di Jember, tepatnya di Jalan Mastrik Perempatan, di mana manusia silver tersebut berjajaran di dekat lampu merah dengan sebuah atraksi seperti berhormat kepada pengendara sepeda motor dan mobil di daerah tersebut. Manusia silver ini seharusnya dilarang karena perbuatan ini diharamkan manakala yang menjadikan perbuatan yang mengemis sebagai profesi. Kemudian telah menganiaya diri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak diri, menunjukkan aurat dan mengganggu ketertiban. Alangkah baiknya manusia silver diberhentikan karena lapangan pekerjaan di dunia ini banyak, tergantung usaha dan niat dari seseorang tersebut. Dan pada waktu itu pun manusia silver tersebut sudah ditangani oleh Satpol PP. Jadi fenomena tersebut sudah dilarang. Baik, manusia silver itu dilarang apa dibiarkan? Iya, jadi manusia silver itu dilarang, soalnya lebih baik mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan tidak meminta-minta juga. Tidak berdampak pada biar tidak berdampak pada generasi selanjutnya. Jadi menurut pendapat saya, manusia silver di Jember itu dilarang keras oleh beberapa pihak. Selain karena menyiksa dirinya sendiri, manusia silver ini juga bisa mengganggu aktivitas di jalan raya. Mereka kerap kali beroperasi di lampu merah dan meminta-minta uang kepada para pengendara. Beberapa aparat mulai dari petugas Satpol PP juga sudah melakukan beberapa tindakan untuk memberantas manusia silver ini. Ternyata setelah diselidiki oleh beberapa aparat, uang yang mereka peroleh itu kerap kali dijadikan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang. Sehingga pemerintah setempat melarang keras manusia silver ini berkeliaran di jalan raya. Baik, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah menjawab. Saya di sini akan memberi kesimpulan. Menurut saya sendiri, manusia silver ini tak ubahnya seorang pengemis dengan model tubuh yang dicat warna perak. Mereka kemudian membawa kardus, kaleng atau plastik atau wadah lain dan menjadi pesaing pengemis lainnya. Pada dasarnya manusia silver ini adalah pengemis, namun kemasannya saja yang berbeda. Para pengemis silver ini bertelanjang dada dengan kondisi seluruh badan dicat dengan warna silver. Untung saja selama ini tidak ada manusia silver perempuan. Terlepas dari itu, mereka mengemis seperti pengemis pada umumnya. Dengan modal wadah, mereka berdiri di sekitar traffic light atau di lampu merah. Lalu ketika pengendara berhenti, mereka mengemis. Dan celakanya lagi, usia manusia silver ini masih tergolong remaja atau masih muda-muda. Nah, adanya manusia silver ini pun sempat bikin ulah dan sempat viral beberapa waktu lalu. Dua manusia silver terekam lensa ponsel sedang berkelahi dengan seseorang di lampu merah. Sejumlah pengendara pun mulai resah dengan aksi pengemis muda-muda ini. Pengendara sepeda motor pun yang namanya tak mau disebutkan mengaku heran karena dalam beberapa bulan terakhir ini jumlah manusia silver meningkat. Dulu hanya 1-2 orang saja, dan itu hanya di simpang jalan tertentu. Tetapi sekarang ini satu tempat bisa sampai 4 manusia silver. Menurutnya pemerintah selayaknya mencari ke landasan
hukum untuk melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Misalkan menerapkan tindak pidana ringan dengan memenjarakan setidaknya selama seminggu. Selain itu, menerapkan hukum perdagangan manusia bagi orang yang terbukti mengeksploitasi remaja maupun pemuda untuk mengemis. Terapkan hukum perdagangan manusia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.